Ika Yanti, Karim Arsyad, Aulia Kembar, Febri, Cimichan, Ternak Tirek, Bona Ibrahim, Nagita Sari, Rani, Tony, Super Killer, Adrian Urfiana, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang kembali di Mister Film. Kali ini gue mau ceritain sebuah film yang berjudul Kon-Tiki, di mana film ini menceritakan tentang petualangan sekumpulan sahabat yang mengarungi lautan Pasifik sejauh 8.000 km dengan hanya menggunakan sebuah rakit kayu balsa. Buat teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel ini, gue ucapin salam kenal. Selesai nontonin video ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin alur cerita dari Mister Film yang lainnya. Sebelum videonya kita mulai, gue sebagai narator wajib ingetin ke teman-teman semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang mau ngasih donasi ke gue, kalian bisa pencet tombol terima kasih. Kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler, yuk, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan di atas sebuah danau yang membeku. Anak kecil ini bernama Thor. Thor berjalan dan terus berjalan menuju ke arah sebuah lubang, di mana terdapat bongkahan es yang mengapung di atas air. Sementara teman-temannya, anak-anak yang lainnya, berteriak dan berusaha untuk menghentikan dirinya. Tidak lama kemudian, Thor pun melompat ke atas sebuah bongkahan es yang sedang mengapung, dan ketika dia mencoba untuk berdiri di atas bongkahan es tersebut, dia malah terjatuh ke dalam air. Syukurlah salah seorang temannya segera meraih kakinya dan segera menariknya keluar dari air. Setelah diselamatkan, orang tuanya pun meminta Thor berjanji bahwa mulai sekarang, dia jangan pernah melakukan hal yang berbahaya lagi. Namun Thor hanya diam dan tidak mau menjawab kedua orang tuanya. 20 tahun berlalu, Thor sekarang adalah seorang pria dewasa. Dia telah menjadi seorang penjelajah. Dia dan istrinya, namanya adalah Liv, tinggal di sebuah pulau terpencil yang bernama Fatu Hiva, sebuah pulau paling selatan Kepulauan Marquesas di Polinesia, Prancis. Pada saat itu adalah tahun 1937. Thor dan istrinya tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Mereka meneliti sejarah dari berbagai jenis tanaman dan serangga. Pada suatu sore di tepi pantai, Thor tidak sengaja menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Namun itu adalah sebuah pertanyaan iseng kepada salah seorang tetua penduduk asli Pulau Fatu Hiva tentang dari mana nenek moyang mereka berasal. Sang tetua itu pun berkata kepada Thor bahwa mereka percaya nenek moyang mereka Tiki, sang dewa matahari, membawa mereka ke pulau tersebut dari sebuah daratan di balik lautan di sebelah timur. Tetua itu menjelaskan kepada Thor bahwa semua yang ada di pulau tersebut, tanaman, serangga, maupun manusia, semuanya berasal dari timur. Untuk membuktikan kepada Thor, tetua itu pun kemudian membawa Thor menuju ke sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah patung Tiki yang telah berusia selama ribuan tahun. Pada bulan Desember tahun 1946, Thor kembali ke Brooklyn, New York, untuk menerbitkan sebuah buku yang telah ditulisnya selama 9 tahun. Selama dia dan istrinya berada di Pulau Fatu Hiva, Polinesia. Buku tersebut berisi sebuah kajian hubungan prasejarah antara Amerika dan Polinesia. Namun, buku kajian yang ditulis oleh Thor ditolak mentah-mentah oleh penerbit, karena menurut para ahli antropologi pada saat itu, Polinesia bukanlah berasal dari timur. Walaupun Thor berusaha menjelaskan bahwa dia telah meneliti kajiannya ini selama 10 tahun lamanya di Pulau Fatu Hiva, penerbit tetap menganggap bahwa kajian ini hanyalah sebuah omong kosong belaka. Karena menurut mereka, Tiki tidak mungkin bisa berlayar ke Polinesia. Karena Tiki tidak memiliki sebuah perahu. Dan ketika Thor berkata bahwa Tiki berlayar menggunakan sebuah rakit, penerbit pun menjadi semakin menertawakannya. Penerbit kemudian menantang Thor untuk membuktikan teorinya itu dengan cara berlayar dari Peru menuju Polinesia dengan menggunakan sebuah rakit. Merasa terhina dan tertantang, Thor kemudian mendatangi National Geographic untuk mencari pendanaan perjalanannya berlayar dari Peru menuju Polinesia dengan menggunakan sebuah rakit.
Dan sebagai gantinya, National Geographic akan mendapatkan berita eksklusif tentang pelayaran fenomenal ini. Thor menjelaskan bahwa dia akan berlayar hanya dengan menggunakan sebuah rakit dan mengandalkan arus laut serta arah angin tanpa bantuan mesin apapun. Mendengar ide nekat yang dipresentasikan oleh Thor, National Geographic pun langsung menolak tawaran kerjasama yang ditawarkan olehnya. Dengan alasan mereka tidak mau mendanai sebuah ekspedisi bunuh diri. Pada malam harinya, Thor terbaring di tempat tidurnya dan terbayang oleh penolakan-penolakan yang dialami olehnya. Dia tidak bisa tidur sama sekali karena merasa bahwa semua orang menganggap penelitiannya selama ini adalah omong kosong belaka. Film kemudian berpindah ke sebuah bar. Di sini tampak Thor sedang berusaha merekrut beberapa orang pelaut untuk ikut ke dalam ekspedisinya. Namun ide Thor dianggap oleh para pelaut ini sebagai sebuah misi bunuh diri. Ketika Thor berjalan keluar dari bar, dia dihampiri oleh seorang pria yang berusaha untuk mencegatnya. Pria ini bernama Herman. Herman adalah seorang arsitek, namun pada saat ini dia bekerja sebagai seorang sales kulkas. Mereka kemudian berkenalan dan Herman menawarkan dirinya untuk ikut serta di dalam ekspedisi pelayaran ini. Thor lalu menjelaskan kepada Herman bahwa tidak akan ada satu orang pun yang menolong mereka apabila terjadi apa-apa di tengah laut. Namun Herman tetap bersikeras, ingin ikut di dalam pelayaran ini. Singkat cerita, mereka berdua pun menjadi teman. Pada keesokan harinya, Thor dan Herman lalu memesan tiket untuk berangkat ke Peru. Sebelum berangkat, Thor menyempatkan dirinya menelpon istrinya untuk memberitahukan bahwa dia akan berangkat ke Peru. Namun istrinya memohon Thor untuk jangan melakukan ekspedisi ini, karena mereka sekarang sudah mempunyai 2 orang anak. Ditambah lagi fakta bahwa Thor sama sekali tidak bisa berenang. Namun terlepas dari segala bujuk rayu dan permohonan istrinya itu, Thor tetap bersikeras bahwa dia harus melakukan ekspedisi ini. Karena apabila dia berhenti sekarang, maka kerja kerasnya selama 10 tahun ini akan menjadi sia-sia. Terjadi perdebatan di antara Thor dan istrinya, namun Thor tetap bersikeras untuk berangkat. Thor dan Herman kemudian berangkat ke Peru dengan menggunakan pesawat terbang. Pada bulan Februari 1947, 3 orang teman Thor sampai di Peru. Thor kemudian memperkenalkan mereka kepada Herman. Mereka adalah Thorsten, Knut, dan Erik. Mereka bertiga akan ikut serta dalam ekspedisi pelayaran ini. Thor kemudian menjelaskan kepada Thorsten, Knut, dan Erik bahwa mereka akan berlayar dari Peru menuju Polinesia dengan menggunakan metode dan bahan yang sama dengan yang digunakan oleh Tiki pada 1500 tahun yang lalu. Bahan untuk rakit sudah siap, sekarang mereka sedang menunggu dana untuk membeli peralatan logistik dan bahan makanan yang mereka butuhkan selama menempuh pelayaran. Film pun kemudian berpindah lagi ke sebuah hotel, tempat Thor dan teman-temannya menginap. Pada saat Thor sedang duduk, dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Beng. Beng pun lalu memperlihatkan kepada Thor sebuah koran yang memuat berita tentang ekspedisinya itu. Beng menawarkan dirinya kepada Thor untuk ikut di dalam ekspedisi ini. Beng adalah seorang etnografer. Dia adalah seorang ahli tentang suku bangsa, yang juga kebetulan sangat mahir dalam menggunakan kamera. Karena Thor membutuhkan keahlian yang dimiliki oleh Beng, Thor pun akhirnya setuju untuk mengikut sertakan Beng di dalam ekspedisinya ini. Waktu terus berlalu. Thor dan teman-temannya sekarang diusir keluar dari hotel tempat mereka menginap. Alasannya adalah karena sudah 3 minggu Thor dan teman-temannya menempati hotel tersebut tanpa ada uang untuk membayarnya. Di tengah keputusasaan itu, Thor pun akhirnya nekat mendatangi istana kepresidenan Peru. Tujuannya adalah untuk menawarkan kepada Presiden Peru bahwa mereka akan melakukan ekspedisi ini dengan membawa nama besar Republik Peru. Di mana mereka akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Peru lah yang pertama kali menemukan Polinesia. Beruntungnya, Presiden Peru tersenyum lebar dan setuju untuk membantu sepenuhnya ekspedisi mereka ini. Presiden Peru pun segera memerintahkan kepada semua anak buahnya
untuk memenuhi segala kebutuhan yang Thor dan teman-temannya butuhkan untuk melakukan ekspedisi ini. Thor dan teman-temannya pun akhirnya mulai membangun rakit yang akan mereka gunakan untuk berlayar. Sementara Beng mendokumentasikannya di dalam sebuah video. Pada tanggal 28 April tahun 1947, hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Mereka sudah naik ke atas rakit dan bersiap-siap untuk meninggalkan dermaga. Tampak begitu ramai. Para penduduk lokal yang menyoraki dan mendoakan mereka supaya dapat menempuh pelayaran ini dengan selamat. Sebuah kapal pun kemudian menarik rakit yang mereka naiki ini ke tengah laut dan di sanalah mereka akan berlayar dengan sepenuhnya hanya mengandalkan arus air laut dan hembusan angin. Sesampainya di tengah laut, mereka pun segera memasang layar dan segera menyesuaikannya dengan arah yang ingin mereka tuju. Thor pun kemudian mendokumentasikan pelayaran hari pertama mereka dengan kamera yang mereka bawa. Pada malam harinya, ketika sedang memeriksa rakit, Thor mendapati seekor hiu yang sedang berenang mengelilingi rakit mereka. Pada keesokan harinya, mereka mencoba menghubungi pers dengan radio yang mereka bawa, namun setelah beberapa lama mencoba, tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan sinyal. Dan pada sore harinya, tampak awan hitam dan kilat menyambar di depan rute yang akan mereka tempuh. Tidak lama kemudian, rakit yang mereka naiki pun diterjang oleh badai hujan yang sangat besar. Angin yang sangat kencang menjadikan lautan penuh dengan ombak besar yang ganas. Mereka pun segera mengikat tubuhnya masing-masing dengan tali pengaman supaya tidak terlempar keluar dari rakit. Setelah itu, mereka berusaha untuk menurunkan layar, namun angin kencang terus-menerus meniup layar itu hingga tersobek menjadi dua. Di tengah badai, Thor sempat terlempar keluar ke laut, namun teman-temannya segera menyelamatkannya dan menariknya kembali ke atas rakit. Pada keesokan harinya, mereka pun segera merapikan kembali rakit mereka yang tadi malam porak-poranda diterjang oleh badai. Mereka juga kembali berusaha untuk menghubungi pers dengan radio yang mereka miliki. Karena sebelumnya mereka tidak bisa mendapatkan sinyal, kali ini mereka menggunakan sebuah balon untuk menaikkan kawat antena radio. Namun ketika baru saja radio mendapatkan sinyal, kawat mereka itu putus digigit oleh burung kakak tua yang mereka pelihara. Dan mereka pun kembali gagal untuk menghubungi pers. Pada hari berikutnya, seekor ikan paus besar berenang mengitari rakit mereka itu. Thor yang melihatnya segera berteriak menyuruh Beng untuk mengambil kamera. Namun ketika Thor sedang mendokumentasikan momen langka itu, Herman ketakutan dan segera mengambil sebuah harpun dan langsung melemparkannya tepat ke kepala ikan paus tersebut. Harpun yang masih terikat pada rakit lantas langsung diseret oleh ikan paus itu. Rakit berputar 180 derajat, namun untung saja tali tersebut putus sehingga rakit tidak jadi karam. Teman-teman Thor pun seketika emosi melihat sikap Herman, karena Erik sempat terjatuh gara-gara perbuatan Herman itu. Namun Thor sebagai seorang kapten, segera mencoba untuk memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa Herman hanyalah seorang sales kulkas. Dan dia melakukan hal tersebut karena merasa takut. Dan syukurlah teman-teman Thor semua dapat memaklumi hal tersebut. Hari terus berganti. Pada suatu malam, Thor dan teman-temannya melihat ada sebuah cahaya dari balik sela-sela rakit yang mereka naiki. Mereka pun kemudian beramai-ramai keluar dan sungguh amat luar biasa pemandangan yang mereka saksikan. Rakit mereka itu dikelilingi oleh binatang-binatang laut yang memancarkan cahaya yang begitu indah dari badannya. Mereka pun terkagum-kagum dengan fenomena yang mereka saksikan pada malam itu. Keesokan harinya, mereka ingin memeriksa kondisi rakit dari bawah air. Mereka pun menurunkan sebuah keranjang kayu dan
Beng pun turun ke bawah air. Namun pada saat Beng sedang memeriksa rakit, seekor hiu besar tiba-tiba saja berenang di samping keranjang pelindung mereka itu, dan Beng pun ketakutan dan langsung naik kembali ke atas rakit. Pada hari itu, mereka juga kembali berusaha menghubungi pers melalui radio. Beruntungnya, mereka berhasil mendapatkan sinyal. Thor pun segera mengirimkan titik koordinat dari rakit mereka itu. Thor juga memberitahukan lewat radio bahwa rakit yang mereka naiki itu berfungsi dengan baik dan semua awak rakit dalam perjalanan dan penuh dengan semangat yang menggebu-gebu. Walaupun sebenarnya semangat mereka mulai turun dan mereka sebenarnya mulai putus asa dan bosan. Setelah berhasil mengirim pesan, Thor pun turun ke laut dengan menggunakan sebuah perahu karet karena dia harus mendokumentasikan video rakit mereka yang sedang berlayar. Pada saat Thor sedang merekam video, tiba-tiba saja seekor hiu tampak berenang menuju ke arahnya. Sontak teman-teman Thor pun segera menarik kembali perahu karet yang sedang dinaiki oleh Thor itu. Tidak lama setelah itu, burung kakak tua peliharaan mereka tiba-tiba saja ketakutan dan berusaha untuk terbang, namun karena angin kencang, burung itu lalu terjatuh ke laut. Pada saat mereka berusaha menolongnya, burung itu tiba-tiba saja disambar oleh seekor hiu. Merasa tidak terima burung kesayangannya itu dimakan oleh hiu, Erik pun segera menangkap hiu itu dengan menggunakan tangan kosong, menariknya ke atas rakit, dan lalu membunuhnya dengan darah dingin. Herman yang merasa ketakutan karena melihat Erik membunuh hiu itu dengan sangat kejam, kemudian berjalan pergi. Namun, tiba-tiba saja dia terpeleset dan jatuh ke laut. Darah hiu yang menetes dari atas rakit seketika membuat rakit mereka dikelilingi oleh banyak sekali ikan hiu. Teman-teman Herman yang melihat Herman jatuh ke laut pun segera berusaha menyelamatkannya dengan melemparkan sebuah pelampung penyelamat, sementara Thor dan Beng berusaha untuk memancing hiu-hiu itu ke arah lain dengan cara melemparkan isi perut dari hiu yang dibunuh oleh Erik. Knut yang melihat para hiu telah berenang ke arah lain, segera melompat ke laut untuk menyelamatkan Herman. Dan syukurlah, Herman pun akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah lolos dari maut, kejadian ini membuat mereka menyadari satu hal. Dengan adanya kebersamaan dan kekompakan, maka rintangan seberat apapun di hadapan mereka yakin dapat melaluinya bersama-sama. Mereka berlayar dan terus berlayar. Sampai pada akhirnya Erik memberitahukan kepada Thor bahwa perjalanan mereka sudah hampir selesai. Sekarang mereka sudah mendekati Kepulauan Polinesia. Mendengar kabar baik ini, Thor pun segera memberitahukan kepada semua teman-temannya. Hari itu adalah hari yang paling membahagiakan di sepanjang perjalanan mereka. Mereka saling berpelukan. Suasana haru bercampur senang menyelimuti perasaan mereka semua. Beberapa hari kemudian, pada saat Knut sedang menggosok giginya, dia tiba-tiba saja melihat seekor burung camar yang sedang terbang di atas rakit mereka. Knut pun segera berteriak memanggil teman-temannya. Pada hari itu adalah tanggal 7 Agustus di tahun 1947. Mereka semua berkumpul di rakit dan menatap burung camar ini dengan penuh harapan. Ini adalah tanda bahwa perjalanan mereka telah selesai. Thor kemudian segera menghubungi pers melalui radio dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Polinesia. Sementara teman-temannya sedang bersiap-siap untuk membawa rakit mereka itu untuk melintasi karang. Rakit itu kemudian berselancar melewati karang dengan memanfaatkan gelombang air laut. Benda bermuatan berat dibuang untuk dijadikan jangkar. Dan ketika gelombang tinggi datang, rakit mereka itu pun berselancar melalui batu-batu karang. Dan mereka pun akhirnya sampai di pantai pulau tersebut. Perlahan-lahan mereka berjalan dan terus berjalan di dangkalnya air pantai.
sampai mereka akhirnya pun menginjakkan kaki mereka di pulau tersebut. Itu adalah hari ke-101 dari sejak pertama kali mereka berangkat berlayar. Terlihat betapa senang mereka semua dan terharu wajahnya. Mereka telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa suatu hal yang dianggap tidak mungkin atau mustahil, berlayar sejauh 8.000 kilometer dengan hanya menggunakan sebuah rakit kayu balsa, mereka kini telah berhasil membuktikannya. Mereka semua saling berpelukan dan film pun selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.